Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam pertemuan secara virtual. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil materi diskusi kami yang berjudul Ilmu Munasabah pada Ayat Ekonomi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilma sebagai moderator sekaligus penyaji. Saya Eliza Andriani sebagai penyaji. Dan saya Nia Ramadhani sebagai penyaji. Langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudari Eliza Andriani Suparman. Terima kasih. Pertama, al-mudah atau lawan kata atau bisa juga disebut dengan kebalikan atau bertentangan antar satu kata dengan kata lain. Contohnya seperti ini. Ada dalam Al-Quran sebagaimana diterangkan Manah Al-Qattan dalam studi ulumul Quran seperti munasabah, penyebutan rahmat setelah penyebutan azab, dan dalam Al-Quran setelah menyebutkan hukum-hukum maka disebutkan setelahnya janji dan juga ancaman agar menjadi faktor pembangkit dalam amal perbuatan. Nah, yang kedua, al-istitrad, yakni pindah ke kata lain yang ada hubungan penjelasannya. Nah, yang ketiga, al-taqalus atau beralih. Ayat yang disajikan berpisah-pisah tidak tersambung. Nah, yang ketiga, Quraisy Syihab ikut membagi munasabah Al-Quran. Nah, yang pertama, hubungan kedekatan antara suatu ayat atau kumpulan ayat dengan yang lainnya. Cakupannya meliputi yang pertama, keterkaitan antara kata dalam satu ayat. Yang kedua, keterkaitan suatu ayat dengan ayat sesudahnya. Dan yang ketiga, keterkaitan kandungan suatu ayat dengan penutupnya atau fasilah. Dan yang keempat, keterkaitan suatu surat dengan surat berikutnya. Yang kelima, keterkaitan nama surat dengan tema surat. Yang keenam, hubungan uraian akhir surat dengan uraian awal surat berikutnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Munasabah Al-Quran dilihat dari sifatnya. Dari segi sifatnya, munasabah dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, zahirul irtibati, yakni persesuaian yang nyata atau persesuaian dan persambungan antar bagian Al-Quran dengan yang lain tampak jelas dan kuat karena kaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain erat sekali hingga yang satu tidak bisa sempurna jika dipisahkan dengan ayat yang lain. Nah, sebagian ulama yang menjelaskan dan memberikan contoh pola tersebut, misalnya, yang pertama, munasabah ayat yang menggunakan pola ta'kid atau penguat. Apabila salah satu ayat memperkuat makna ayat yang di sampingnya, dan yang kedua, munasabah antar ayat yang menggunakan pola tafsir atau penjelas. Dan yang ketiga, munasabah antar ayat yang menggunakan pola i'tirad atau bantahan. Nah, apabila terdapat satu kalimat atau lebih yang tidak ada kedudukannya dalam i'rab atau struktur kalimat, baik di pertengahan kalimat atau antar dua kalimat yang berhubungan dengan maknanya. Dan yang keempat, munasabah antar ayat yang menggunakan pola tasydid atau penegasan. Nah, yang kedua, yakni kafi irtibati atau persesuaian yang tidak jelas atau samarnya persesuaian antar ayat yang satu dengan yang lain. Yang lebih menitik beratkan hubungan ayat dari segi maknawi sebagaimana dijelaskan Salahuddin Hamid dalam studi ulumul Quran. Sehingga tidak nampak adanya hubungan antara kedua, bahkan seolah-olah masing-masing ayat itu berdiri sendiri.
Nah, untuk mengetahui keterkaitan ayat yang berataf atau tidak, maka dapat diteliti melalui beberapa hal. Yang pertama, al-mudah atau lawan kata, atau bisa juga disebut dengan kebalikan atau bertentangan antar satu kata dengan kata lain. Contohnya seperti ini. Ada dalam Al-Quran sebagaimana diterangkan Manna Al-Qattan dalam studi ulumul Quran seperti munasabah, penyebutan rahmat setelah penyebutan azab, dan dalam Al-Quran setelah menyebutkan hukum-hukum maka disebutkan setelahnya janji dan juga ancaman surah yang sekarang. Nah, hal ini dibuktikan dengan munculnya 4 buah mushaf dari kalangan sahabat yang berbeda susunannya antara satu dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama mushaf Ali, mushaf Ubay, mushaf Ibnu Mas'ud, dan mushaf Ibnu Abbas. Nah, dan yang ketiga yaitu mushaf yang ada pada catatan sahabat yang berbeda-beda ini. Menunjukkan bahwa susunan surat tidak ada petunjuk resmi dari Nabi. Nah, dari dua pendapat tersebut, boleh jadi susunan surah itu sebagiannya bersifat tauqifi dan sebagiannya lagi itu bersifat ijtihadi. Akibat dari dua pendapat di atas muncul pendapat ketiga, yaitu tauqifi dan ijtihadi, di mana pendapat ketiga ini mengatakan bahwa tertib sebagian surah dalam Al-Quran adalah tauqifi dan sebagiannya lagi itu adalah ijtihadi. Nah, alasan mereka mengemukakan hal tersebut itu yang pertama, ternyata tidak semua nama-nama surah itu diberikan oleh Allah. Sebagiannya diberikan oleh Nabi, dan bahkan ada yang diberikan oleh para sahabat, dan ada pun yang diberikan oleh Allah, misalnya Al-Baqarah, At-Taubah, Ali Imran, dan lain-lain. Nama surah yang diberikan oleh Nabi adalah yang Nabi sendiri menyebutkan surah tersebut, seperti surah Taha dan Yasin. Surah yang diberikan nama oleh para sahabat seperti Al-Baro'ah, yaitu surah yang tidak diawali dengan lafaz basmalah. Nah, yang kedua, ini seseorang bertanya kepada Utsman mengapa surah Al-Baro'ah tidak memakai basmalah. Nah, beliau menjawab, saya lihat isinya sama dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Anfal. Rasul tidak sempat menjelaskan di mana diletakkan surah tersebut sampai beliau wafat. Dan akhirnya, saya meletakkan sesudah surah Al-Anfal. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dari Rasul tidak ada petunjuk mengenai urutan surah dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam munasabah pada ayat ekonomi. Nah, munasabah pada ayat ekonomi yang pertama itu adalah munasabah Al-Quran dilihat dari sifatnya. Dari segi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian munasabah, pendapat-pendapat tentang munasabah, macam-macam munasabah. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengertian munasabah. Ilmu munasabah ialah ilmu yang menerangkan korelasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain, baik yang ada di belakangnya atau ayat yang ada di mukanya. Tentang adanya hubungan tersebut, maka dapat diperhatikan dengan jelas bahwa ayat-ayat yang terputus-putus tanpa adanya kata penghubung atau pengikat mempunyai munasabah atau persesuaian antara satu dengan yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pendapat-pendapat di sekitar munasabah, yakni mengenai tertib dan ayat. Para ulama sepakat bahwa tertib ayat-ayat dalam Al-Quran adalah tauqifi, yang artinya penetapan dari Rasul. Sementara tertib surat dalam Al-Quran masih menjadi perbedaan pendapat. Nah, ada 3
pendapat yang berbeda mengenai tertib surah. Tertib surah dan Al-Quran, yaitu yang pertama tauqifi. Menurut jumhur ulama bahwa tertib surah sebagaimana dijumpai dalam mushaf sekarang ini ada tauqifi, di mana kelompok ini mengajukan alasan seperti ini. Yang pertama, setiap tahun Jibril datang menemui Nabi dalam rangka mendengarkan ataupun menyimak bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi. Selain itu, pada Mu'adlah yang terakhir dihadiri oleh Zaid bin Sabit, dan di saat itu Nabi membacanya sesuai dengan tertib surah sekarang. Yang kedua, Nabi sering membaca Al-Quran dengan tertib surah seperti yang ada sekarang. Nah, pendapat yang kedua yaitu ijtihadi, di mana kelompok ini mengatakan bahwa tertib surat dalam Al-Quran ini adalah ijtihadi. Alasan mereka mengemukakan pendapat tersebut adalah yang pertama itu, tidak ada petunjuk langsung dari Rasulullah tentang tertib surah dalam Al-Quran. Yang kedua, sahabat pernah mendengar Rasul membaca Al-Quran berbeda dengan susunan surah yang sekarang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan materi tentang cara mengetahui munasabah. Untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat munasabah dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, As-Suyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperlukan atau diperhatikan dalam mengetahui munasabah ini. Beberapa langkahnya ada 4. Yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memerhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Selanjutnya, materi fungsi ilmu munasabah. Ada 4 fungsi utama ilmu munasabah. Yang pertama, untuk menemukan arti yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, surat-surah, dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk menjadikan bagian-bagian dalam Al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. Yang ketiga, ada ayat baru dapat dipahami apabila melihat ayat berikutnya. Yang keempat, untuk menjawab kritikan orang luar terhadap sistematika Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizandriani. Saya akan membawakan materi tentang relevansi munasabah dalam ilmu tafsir. Dalam proses memahami isi dan kandungan Al-Quran, munasabah jarang sekali dikatakan sebagai salah satu kaidah penafsiran. Ia kurang populer di kalangan para mufasir karena dikategorikan sebagai ilmu yang sukar didalami dan dipahami. Lebih-lebih lagi apabila terdapat alternatif lain yang dianggap lebih mudah dan senang dipelajari. Ini mengakibatkan penguasaan terhadapnya semakin diabaikan. Penguasaan seseorang dalam munasabah akan membantu mengetahui mutu dan tingkat kebalagahan Al-Quran serta konteks kalimatnya antara satu dengan yang lainnya. Munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau Al-Quran secara utuh tanpa adanya penafsiran yang sepenggal-sepenggal terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tentu saja akan mengakibatkan penyimpangan dan kekeliruan dalam penafsiran. Akan tetapi, suatu hal yang paling penting bagi umat Islam adanya upaya untuk menafsirkan ulang teks Al-Quran yang telah dilakukan oleh orientalis Barat, yang tentu mereka menafsirkan bukan atas dasar keimanan, melainkan berdasarkan akal dan sisi historis sebuah teks ayat yang seharusnya umat Islam meyakini Al-Quran adalah merupakan wahyu Tuhan yang turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bukan merupakan teks hasil karya manusia yang bisa secara sembarangan ditafsirkan dengan dalih lebih ilmiah tanpa memperdulikan metode penafsiran yang telah disepakati oleh kaum muslimin dari berbagai generasi. Selanjutnya, metodologi penelitian munasabah dalam Al-Quran.
Untuk meneliti keserasian atau munasabah susunan ayat dan surah dalam Al-Quran, diperlukan pemikiran yang mendalam, di samping metode yang jelas. Burhan al-Din al-Bikai dalam Nazam al-Durar mengutip pendapat Abu Fadl tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencari dan meneliti munasabah dalam Al-Quran. Langkah-langkah umum yang dapat dipedomani dalam meneliti munasabah ayat-ayat adalah dengan melihat tujuan yang dicapai seseorang, memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, memperhatikan tingkat mukadimah itu dalam hal dekat atau jauhnya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.